siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 29 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azhar Nastion. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, insiden pelemparan terhadap Presiden Jokowi yang dilakukan seorang wanita ternyata pernah mengidap gangguan kejiwaan pada tahun 2019. Setelah diamankan, Pas Pampres, Roida dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Medan. Pada kegiatan Rembuk Kemerdekaan yang dilaksanakan relawan Bobi Nasution yang dihadiri Presiden Joko Widodo sempat mengalami insiden. Seorang ibu yang histeris dan menerobos barikade pasukan pengamanan Presiden dihalau keluar dari lokasi acara oleh Pas Pampres. Karena aksinya digagalkan Pas Pampres, Roida melempar air mineral dan sendal jepit kepada petugas Pas Pampres dan sempat mengenai salah seorang petugas. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, Roida dinyatakan mengidap gangguan jiwa pada tahun 2019. Bahkan Roida pernah membuat laporan kepolisian di Polres Samosir di tahun yang sama terkait akta kependudukan yang menyatakan bahwa dirinya telah meninggal dunia. Setelah diamankan oleh petugas Pas Pampres, Roida kemudian diserahkan ke Dinas Sosial dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Medan. Sampai sejauh ini masih mendalami hal itu. Tentu fokus kita adalah terkait dengan yang bersangkutan ini hasil identifikasi awal di tahun 2019 oleh Dinas Sosial dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Pemirsa, petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek gudang oli oplosan yang berada di kawasan Perumahan Cemara Cahaya Mas, Desa Sentis, Kecamatan Percil Setuan, Kabupaten Deli Serdang. 4 orang pekerja turut diamankan untuk mengungkap kasus ini. Berdasarkan rekaman video amatir memperlihatkan petugas Ditkrimsus Polda Sumatera Utara saat melakukan penggerebekan gudang yang diduga memproduksi oli oplosan. Terlihat para pekerja sedang melakukan pengoplosan oli dan akan dipasarkan ke masyarakat. Selain menyita barang bukti berupa drum truck dan kemasan oli oplosan, petugas juga mengamankan 4 orang pekerja yang berinisial NAP dan P. Proses yang dilakukan para pekerja dengan memasukkan oli ke dalam botol kemasan, lalu memberikan stiker hingga mengemasnya ke dalam kardus. Dari lokasi tersebut, petugas juga menyita mesin kemasan botol oli dan mesin produksi tutup oli hingga tangki penampungan oli. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan yakni memproduksi oli dan menempelkan stiker berbagai merek oli ternama. Selanjutnya memasarkannya kepada masyarakat. Hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat melakukan penindakan terhadap gudang yang diduga dijadikan tempat untuk mengemas, memproduksi oli, kemudian botol kemasan oli, dan pengemasan air radiator tanpa izin. Sementara itu saat ini Polda Sumatera Utara sedang memburu pemilik gudang berinisial T yang telah diketahui identitasnya. Petugas juga akan berkoordinasi dengan perusahaan merek oli terkenal yang dicantumkan sebagai stiker pada oli oplosan tersebut. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pria berinisial IAL, warga Jalan Juanda, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, yang diduga melakukan tindak pidana sebagai bandar narkoba. Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pria terduga sebagai bandar narkoba dan barang bukti narkotika seberat 196.036 gram sabu.
plastik warna hitam, serta potongan kertas warna hijau dan 1 unit handphone merek Redkey warna silver dan 1 unit becak motor warna hitam. Kasat Narkoba Polres Tebing Tinggi AKP JH Panjaitan mengatakan bahwa penangkapan 1 orang laki-laki inisial IAL di Afdeling 2 Kebun Rambutan berawal dari penyelidikan Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi yang berdasarkan informasi masyarakat. Personel langsung melakukan pengintaian dan memantau pergerakan pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Pelaku sudah cukup lama menjadi target operasi dan petugas menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penindakan serta menangkap pelaku. Setelah menangkap pelaku, petugas melakukan pengembangan. Dari keterangan pelaku, barang bukti narkotika diperoleh dari seorang pria berinisial A dengan modus meletakkan barang di satu tempat, kemudian difoto, lalu fotonya dikirimkan dan barang diambil oleh para pelaku. Dia mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dari seseorang inisial A dengan modus meletakkan barang di satu tempat, kemudian difoto, fotonya dikirim, kemudian disuruh ngambil. Selanjutnya kami akan selalu berusaha untuk melakukan pengembangan hingga pada akhirnya nanti bisa kami tindak orang yang bersangkutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman selama 20 tahun atau seumur hidup. Pemirsa, 4 unit rumah toko di kawasan pusat pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karo, ludes terbakar. 5 unit armada pemadam kebakaran dan 1 water cannon Polres Tanah Karo dikerahkan untuk memadamkan api. 4 unit rumah toko semi permanen di kawasan pusat pasar Kabanjahe yang berada di Jalan Kristen, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe hangus terbakar. Api dengan cepat merambat karena material ruko terbuat dari kayu dan papan dan menghanguskan seluruh ruko yang berlantai 2 tersebut. Karena lokasi yang padat di kawasan pusat pasar sempat menyulitkan petugas masuk ke lokasi kebakaran dan mengatur arus lalu lintas. 5 unit armada damkar dan 1 water cannon Polres Tanah Karo dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran dibantu TNI Polri dan warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke ruko lainnya. Menurut keterangan Kepling setempat, kebakaran terjadi kemarin sore sekitar pukul 15.30 WIB. Kejadian berawal adanya kepulan asap tebal berwarna hitam mengepul dari salah satu ruko. Api cepat merambat ke 3 ruko lainnya yang merupakan 2 warung kopi dan 1 bengkel. Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. 3 rumah ya, Bu? Nah, pas ibu pas kebakaran tadi ibu lagi di mana, Bu? Di rumah. Ini rumah di pasar baru. Oh, itu awalnya ibu tahu tadi gimana, Bu? Karena nampak itu asap ukul gitu. Langsung kita kabarin damkar ya, Bu ya, untuk Udah di ini tadi dari sini perasa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Komplotan pencuri mobil yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Tebing Tinggi akhirnya berhasil diringkus oleh personel Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi. Aksi komplotan ini mencuri mobil dengan modus operandi menargetkan mobil tahun rendah karena tidak ada alarm di mobil tersebut ketika dibuka paksa. Pada kasus ini, 3 pria pelaku pencurian mobil masing-masing berinisial AF alias Fazar, H alias Adi, dan M alias Wawo. Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Junisar Rudianto Silalahi mengatakan bahwa terbongkarnya aksi pencurian mobil ini di Jalan Lubuk Sikaping, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. 1 unit mobil Isuzu Panther tahun 2005 milik Ramoti S. Siagian saat ini sedang diparkir di dalam garasi. Para pelaku berhenti dan langsung menjalankan aksinya. Selain melakukan pencurian mobil di Jalan Lubuk Sikaping, komplotan ini juga melakukan pencurian di 2 lokasi Wilkum Polres Tebing Tinggi, yakni di Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Dengan mencuri 1 unit mobil Daihatsu TAF warna biru tahun 92,
dan satu mobil Mitsubishi tahun 2016 di Jalan Pulau Samosir, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Kita amankan di wilayah Sirge ya, daerah Perbangun. Setelah kita kembangkan, dapat kita amankan 2 lagi pelakunya, dan mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan perbuatan pencurian mobil di wilayah hukum Polres Bengkulu. Sementara itu, setiap unit mobil yang dicuri dijual ke daerah Aceh dengan harga 15 juta rupiah. Petugas Satreskrim Polres Tebing Tinggi saat ini mengamankan 1 unit mobil Isuzu Panther dan 1 unit mobil AVV milik pelaku telah diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Deli Serdang, keberadaan warung tuak yang diduga dijadikan tempat prostitusi berada di Dusun 5 Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dirobohkan warga kemarin sore. Dari video amatir terlihat sejumlah warga membakar warung tuak yang diduga menjadi tempat prostitusi. Warga berhasil merobohkan dan membakar warung tuak yang meresahkan warga sekitar. Pembakaran warung tuak ini dibenarkan Kepala Desa Hamparan Perak Muhammad Helmi yang mengatakan pembakaran warung tuak tersebut merupakan aksi spontan para warga yang resah dengan keberadaan warung tuak di lingkungan warga. Saat melakukan aksi pembakaran, warga juga mengamankan sejumlah orang yang saat itu berada di warung dan beberapa minuman tuak. Helmi menambahkan, sebelumnya pihak desa telah memberikan teguran tertulis kepada pemilik warung, namun tidak pernah ditanggapi sehingga warga kesal dan melakukan aksi pembakaran. Warga yang sudah sangat resah dengan kegiatan kedai tua ini yang memang sangat meresahkan, terutama ini sudah kami himbaukan dan kami tegur secara pemerintahan bersama kepala lingkungan, dan ternyata tidak diperindah. Jadi hal ini langsung diambil alih dan secara spontan masyarakat melakukan pembakaran kedai tua tersebut. Pasca terjadinya pembakaran, kepolisian sektor Hamparan Perak mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polisi dan meminta keterangan warga dan pemerintah desa setempat serta masih melakukan penyelidikan. Pemirsa, informasi lainnya dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. TVRI Sumatera Utara menerima 2 penghargaan pada KPID Sumut Awards pada tahun 2023 yang diselenggarakan baru-baru ini di Kota Medan, yakni penghargaan kategori talk show dan budaya pariwisata Sumatera Utara. KPID Sumatera Utara Awards ini merupakan ajang penghargaan bagi insan penyiaran sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras dari lembaga penyiaran yang telah berupaya menyajikan siaran yang sehat, berkualitas, mencerdaskan para penontonnya. Sejalan dengan tema KPID Sumut Awards pada tahun 2023, yakni siaran sehat masyarakat cerdas Sumut bermartabat, di mana KPID sebagai lembaga pengawas isi siaran radio dan televisi ingin mengajak lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas siarannya sesuai dengan tema yang ada. Ketua KPID Sumut Anggia Ramadan mengatakan setelah beberapa tahun tidak menyelenggarakan KPID Sumut Awards, maka tahun 2023 diharapkan sebagai tahun kemajuan insan penyiaran, terlebih saat ini televisi sudah bertransformasi ke siaran digital. Dikatakan bahwa tahun ini terdapat 5 kategori yang diperlombakan, yakni kategori berita, jurnalistik, televisi, dan radio, kategori talk show, televisi, dan radio, kategori budaya pariwisata, peduli anak dan perempuan, dan hiburan televisi dan radio. Penilaian yang dilakukan sudah sangat objektif, mengingat KPID melibatkan juri yang sangat profesional. Ketua KPID Sumut berharap agar setiap insan penyiaran selalu mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, karena saat ini KPID lebih jeli lagi melihat seluruh isi siaran yang ditayangkan masing-masing lembaga penyiaran tersebut.
Pertama, pesan disampaikan kan kita sudah masuk kepada era digital ya. Pasca ASU kita sudah masuk digital. Harapan kami dari KPID, lembaga penyiaran TV dan radio bisa memberikan konten-konten yang berkualitas, bukan hanya menghibur tapi edukatif, inspiratif dan tetap berkolaboratif, terutama untuk demi pembangunan Sumatera Utara dan masyarakat khususnya. Yang spesial hari ini ya kita pikir kalau sudah 5 tahun dan ini sudah masuk eranya digitalisasi, ya kan? Nah, ini menjadi menarik bagi industri penyiaran hari, baik itu yang jejaring maupun yang lokal, untuk memberikan konten-konten yang berkualitas. Sementara itu penghargaan yang diraih TVRI Sumatera Utara yakni talk show yang mengangkat batik langkat dan budaya pariwisata di Kepulauan Nias. Pada penerimaan penghargaan ini, Ketua Tim Perencanaan Berita Darmawan yang menyampaikan melalui penghargaan yang diberikan TVRI akan lebih kerja keras untuk membuat program siaran yang sehat dan mampu mencerdaskan masyarakat lewat seluruh tayangan TVRI Sumut untuk menjadikan Sumatera Utara lebih bermartabat. Pemirsa, untuk mengoptimalkan hak suara masyarakat pada pemilu 2024 mendatang, KPU Kota Medan membuka posko layanan pindah memilih. Posko layanan pindah memilih pemilu 2024 telah dibuka KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Posko layanan pindah memilih ini berfungsi untuk mendekatkan lokasi pengurusan formulir A5 bagi masyarakat yang ingin pindah memilih pada saat hari pemungutan suara kelak. Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, di mana layanan ini dibuka sejak 22 Juni 2023 hingga 7 Februari 2024 di berbagai lokasi. Panitia pemungutan suara di kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan akan memilih titik strategis seperti kampus, tempat kosan, pabrik, perusahaan, dan rumah sakit. Adapun yang menjadi persyaratan pindah memilih yakni telah terdaftar pada pemilih tetap, memiliki KTP elektronik dan kartu keluarga serta dokumen lainnya. Komisioner KPU Kota Medan Nana Miranti mengatakan bahwa setiap warga yang akan pindah memilih diwajibkan membawa surat keterangan kerja atau surat tugas perkuliahan dan lainnya. Pengurusannya sendiri untuk surat pindah memilih ini bisa diurus di KPU Kabupaten Kota, PPK di Kecamatan atau PPS di Kelurahan asal pemilih yang bersangkutan, atau di KPU Kabupaten Kota, PPS di Kecamatan, di Kelurahan atau PPK di Kecamatan tujuan gitu. Jadi bisa di dua tempat, tergantung kesempatan waktu bagi pemilih yang bersangkutan, seperti itu. Saat ini sebanyak 1.853.458 orang tercatat sebagai daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di KPU Kota Medan. Pemirsa, di informasi lainnya, pencalonan Bupati Deli Serdang Asari Tambunan sebagai anggota DPR RI menuai polemik karena pendaftarannya untuk maju ke kursi legislatif tidak menyertakan surat pengunduran diri dari Bupati Deli Serdang. Sempat beredar di beberapa media massa perihal pencalonan Bupati Deli Serdang aktif Asari Tambunan untuk maju ke DPR RI menjadi kontroversi. Hal ini terungkap setelah adanya aduan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terkait tanggal pendaftaran Asari Tambunan sebagai calon DPR RI tidak sinkron dengan tanggal pengunduran dirinya sebagai Bupati. Surat pengunduran diri ini terbit setelah ia melakukan pendaftaran, dan dari aduan masyarakat pendaftaran Asari Tambunan untuk maju ke kursi DPR RI yakni pada 14 Mei 2023 bertepatan pada akhir masa pendaftaran calon anggota legislatif. Setelah adanya temuan Bawaslu dan laporan masyarakat, surat pengunduran diri baru terbit pada tanggal 5 Juni 2023. Kemudian ditindaklanjuti DPRD Kabupaten Deli Serdang dengan menggelar sidang paripurna pada tanggal 18 Juni 2023. Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Febriandi Ginting, mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami laporan yang telah sampai ke kantor Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Dan Bawaslu Deli Serdang telah dipanggil Gubernur untuk mengklarifikasi laporan dan aduan masyarakat tersebut. Berkas-berkas yang ada di arsip kita itu bahwasannya
Bapak Bupati itu sudah memberikan surat pengunduran dirinya, mengajukan surat pengunduran dirinya itu tertanggal 5 Juni gitu. Sehingga dasar itulah dilakukan paripurna di DPR. Namun kan hal yang kita masukkan ke dalam pembahasan rekomendasi dugaan pelanggaran lainnya itu adalah bagaimana ketika ada hal-hal yang masih dilakukan atau aktivitas yang masih dilakukan rutin, dan itu kita juga kemarin sampaikan bahwasannya kita sedang mendalami hal tersebut karena sampai dengan saat itu memang kita masih mencermati terkait dengan laporan dari masyarakat itu, karena laporan tersebut hadir bukan di periodisasinya kita. Saat ini Bupati Deli Serdang Asari Tambunan masih tetap menjalankan aktivitasnya sebagai Bupati sebelum surat pengunduran diri dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Sumatera Utara menjadi tuan rumah turnamen bulu tangkis bertajuk Expora Indonesia International Challenge 2023 pada 29 Agustus hingga 3 September 2023. Event badminton ini juga menandai kembalinya turnamen bulu tangkis internasional di Sumatera Utara setelah terakhir kali di tahun 96 saat menggelar Indonesia Open. Expora Indonesia International Challenge 2023 diselenggarakan di GOR PBSI Pancing mulai 29 Agustus hingga 3 September 2023. Ajang ini diikuti 308 pebulu tangkis dari 19 negara, di antaranya Indonesia, Australia, Austria, Bulgaria, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Hong Kong, India, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, dan Filipina. Dan Indonesia sebagai tuan rumah mengikutkan 77 pebulu tangkis, dengan 47 diantaranya atlet pelatnas dan sisanya profesional. Nama-nama seperti Alwi Farhan, Yohanes Saud Marcelino, Komang Ayu Cahaya Dewi, Tasya, serta pebulu tangkis senior dipastikan ikut ambil bagian seperti Tommy Sugiharto, Sabar Karyaman Jutama, Muhammad Reza Pahlevi, Isafani, dan juara Indonesia International Challenge 2022 lalu, Anggia Sita Awanda Putri Larasati. Ketua Pemprov PBSI Sumut Suritno Ngadimi mengatakan bahwa Sumut dipercaya menjadi tuan rumah dengan menggelar ajang internasional tersebut. Ditambah lagi Sumut terakhir menjadi tuan rumah saat Indonesia Open 96. Dengan turnamen ini menjadi inspirasi untuk terus memunculkan atlet-atlet berbakat dan berprestasi dari Sumatera Utara yang tampil pada ajang internasional. Ditambah lagi saat ini Sumatera Utara juga ditunjuk oleh PP PBSI untuk memutar roda regenerasi melalui program pelatihan wilayah Platwil bagian Barat. Salah seorang pebulu tangkis, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, yang tampil double putri, mengaku pertandingan ini penting untuk persiapan kejuaraan di Amerika pada September mendatang. Semoga harapannya sih semoga venue-nya nyaman, enak, dan bisa bermain maksimal. Sangat penting ya, udah mutlak penting karena untuk setiap pertandingan pastinya penting untuk persiapan mental, pengalaman bertanding. Penting sekali lah, nggak bisa diremehin juga pertandingan ini. Semoga bisa membawa hasil yang terbaik. Hal senada disampaikan Patra Harapan Rindo Double Putra, mengaku sangat siap dari segi mental, fisik, dan teknik untuk ujuk kemampuan di turnamen ini. Persiapannya seperti yang tadi saya katakan, persiapan dari segi mental, dari segi fisik, dari segi tekniknya juga sudah cukup, sudah yang terbaik pokoknya. Dan mungkin untuk targetnya bisa dibilang mau fokus satu-satu aja, mau ngasih semua permainan yang terbaik dan di setiap matchnya, di setiap gamenya. Sementara itu pemirsa, kompetisi softball dan baseball pada Pekan Olahraga Forkot Kota Medan berlangsung sukses yang digelar di lapangan softball Rimbawan Universitas Sumatera Utara dan menjadi tolak ukur keberhasilan para atlet di Kota Medan.
Pertandingan kompetisi softball dan baseball pada ajang Pekan Olahraga Kota Medan ke-23 berlangsung seru. Sejumlah kontingen kecamatan yang berlaga pada ajang bergengsi tingkat Kota Medan ini saling bersaing untuk mendapatkan posisi yang terbaik pada kejuaraan ini. Untuk cabang olahraga softball, Medan Deli berhasil menjadi juara setelah mengalahkan kontingen Medan Selayang di partai final. Sedangkan untuk cabang olahraga baseball, Medan berhasil menjuarai pertandingan tersebut. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Medan, Edi Sibarani, menyebutkan bahwa ajang ini sebagai tolak ukur untuk penilaian para atlet baseball dan softball Kota Medan. Kompetisi pada ajang Porkot Medan ini juga diharapkan mampu melahirkan para atlet berbakat dan berprestasi pada bidang baseball dan softball yang nantinya akan meningkatkan kejuaraan pada ajang PON hingga Olimpiade mendatang. Kecamatan di softball dan baseball cukup berimbang dan nampak semangat daripada peserta itu cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun lalu. Ini ada juga mungkin pengaruh dari aura kita rencana menjadi tuan rumah PON. Kita berharap dengan kompetisi-kompetisi seperti ini, khususnya softball baseball ini, kita bisa melahirkan atlet-atlet terbaik ke depan nanti, dan yang tidak cabur ini bisa bermasyarakat kembali seperti dulu lagi. Sementara itu, meski cabang olahraga baseball dan softball merupakan cabur yang jarang diminati masyarakat Kota Medan maupun Indonesia, KONI Kota Medan akan tetap melakukan pembinaan serius untuk melahirkan para atlet yang dapat berprestasi ke depannya. Dan pemirsa, informasi seputar olahraga di Kota Medan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution mengucapkan selamat siang. Sampai jumpa.